Pondok Pesantren Kesetaraan Al-Islami Nurul Anwar, pesantren yang kami bina adalah pesantren yang memiliki jenjang yang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kita siap menerima santri baru dan hari Ahad kemarin itu santri baru sudah masuk ya. Tapi kita tetap menerima santri-santri yang baru yang lain apabila ada ingin masuk ke pesantren kami, baik yang baru atau pindahan dari sekolah lain. Biaya masuk 2.500.000 dan SPP bulanannya adalah Rp600.000. Kemudian kita juga menerima santri yatim. Santri yatim kita akan gratiskan secara total dengan 3 syarat. Yang pertama, bapaknya meninggal dunia. Yang kedua, anaknya masih kecil. Dan yang ketiga, ibunya tidak menikah lagi. Kalau ibunya menikah lagi, janda menikah lagi, berarti suami yang kedua ini yang menyantunin anak yatim tadi. Nah, ini syarat yatim. Kemudian juga kita menerima keluarga du'afa. Keluarga du'afa kita akan gratiskan juga dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan syarat menunjukkan surat bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang tidak mampu. Atau yang kita sebut gakin ya. Gakin. Nah, kalau ada memang suratnya, kita akan gratiskan sampai anak itu lulus SMA. Bahkan kalau ada rezekinya kita akan menyekolahkan sampai ke luar negeri. Karena santri-santri kami sudah ada 6 orang yang sekolah di luar negeri, yaitu di Tarim, Hadramaut. Insya Allah tahun depan kita akan memberangkatkan lagi santri kita kurang lebih 3 atau 4 orang. Jadi setiap tahun kita akan berangkatkan terus. Jadi tahun depan mungkin 3 atau 4 orang. Intinya kalau anak santri kami bisa bertahan belajar di pesantren sampai 6 tahun atau kurang dari 6 tahun tapi dia mempunyai potensi menjadi ulama, cita-citanya mau jadi ulama, jadi kiai, maka walaupun kurang 6 tahun ya atau maksimalnya 6 tahun, kita akan berangkatkan anak tersebut sampai sekolah di luar negeri. Insya Allah kita akan bantu dana untuk sekolah ke sana. Dan insya Allah mereka akan pulang kembali ke tanah air dengan membawa ilmu yang banyak. Dan kami biasanya menyarankan anak-anak putra, santri putra yang sekolah di luar negeri, jangan pulang kecuali umur 25 tahun. Jadi nanti ketika pulang sudah tinggal menikah saja. Nah, kalau umur masih 22 tahun, dosa. Bertahan di sana, belajar ilmu yang banyak sampai umur 25 tahun. Itu saran kami. Nah, jadi kalau ada di antara kita, di antara warga kita, ada yang punya anak yatim atau du'afa dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, cita-citanya ingin jadi ulama, jadi hafiz Quran, maka insya Allah kita akan gratiskan dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Baik para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu kita sambung pelajaran kita. Ini terakhir ya, mudah-mudahan habis hari ini, malam ini harus habis nih ya. Masih berkaitan dengan salat istisqa. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana tata cara salat istisqanya. Ya, cara salat istisqanya. Jadi istisqa itu minta hujan, dan kita meminta hujan kepada Allah itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan berdoa setelah selesai waktu salat fardu, itu yang paling ringan. Kemudian yang kedua adalah berdoa di khutbah Jumat, terutama ya di hari Jumat dan khutbah Jumat. Kemudian kalau tidak mempan juga ditambah lagi nanti melaksanakan salat istisqa, dan sebelumnya didahului puasa 3 hari. Kalau tidak ada perintah dari pemerintah, tidak ada
kewajiban berpuasa 3 hari dari pemerintah, tidak ada mewajibkan, maka puasa itu hukumnya sunnah. Tapi kalau pemerintah mewajibkan untuk puasa 3 hari, maka puasa yang 3 hari itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin yang mempunyai bagi kaum muslimin yang tidak ada udzur. Nah, jadi kalau umpama kita mau salat istisqa berjamaah, kita ingin salat istisqanya di hari Kamis, maka puasanya 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Hari yang keempat, hari Kamisa, itu terserah, mau puasa boleh, tidak puasa juga tidak apa-apa. Nah ya, gitu ya. Kemudian sholatnya dilapangin, sholatnya di lapangan ya. Kemudian secara berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, sholat istisqa itu dilaksanakan di pagi hari. Ya, di pagi hari sambil membawa apa ya kemarin ya? Membawa binatang ternak ya. Kemudian apa lagi? Berpakaian yang sederhana saja, tidak usah yang mewah-mewah. Kemudian apa lagi? Membawa orang-orang tua, membawa anak-anak bayi. Apalagi juga bagi perempuan-perempuan datul hayah terlalu cantik, ini tidak perlu datang. Ya, kalau nenek-nenek silakan aja hadir di situ. Intinya tunjukkanlah pada hari itu seperti halnya orang miskin yang minta-minta. Dan memang kita miskin di hadapan Allah Ta'ala. Kita memang miskin. Tunjukkan kita ini miskin dan betul-betul mengharap kepada Allah agar diturunkan hujan. Kemudian salatnya seperti halnya seperti salat hari raya. Ya, dilaksanakan di pagi hari di lapangan. Rakaat pertama takbirnya sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Rakaat kedua adalah 5 kali selain takbir intikal, selain takbir bangkit dari sujud kedua kepada berdiri. Nah, jadi seperti halnya salat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang membedakan cuma niatnya saja. Itu kan ya kemarin ya. Nah, setelah selesai salat istisqa, salat minta hujan, maka jangan langsung pulang. Jangan langsung pulang. Apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah mendengar khatib berkhutbah. Nah, bagaimana cara khutbahnya? Silakan. Tata cara khutbahnya, yang pertama disunahkan setelah melaksanakan sholat untuk berkhutbah 2 kali dan dibolehkan 1 kali khutbah saja. Baik, stop dulu. Setelah selesai sholat istisqa, maka jangan ada yang pulang. Jangan ada yang pulang. Duduk tenang dan sang khatib menuju atau menaiki mimbar. Khutbahnya ini afdalnya adalah sama seperti seperti khutbah salat Id. Sama ya, tata caranya sama. Boleh 2 kali khutbah, boleh 1 kali khutbah. Kalau 2 kali khutbah berarti kayak Jumat, kalau 1 kali Jumat ya kayak orang ceramah biasa. Ya, kayak ceramah orang biasa. Untuk syaratnya, syarat khutbah itu tidak sama dengan syarat khutbah Jumat. Kalau syarat khutbah Jumat kan itu wajib berwudu, kan ya? Kemudian ya bersih badan, pakaian tempat dari segala najis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau khutbah istisqa ini itu sama dengan khutbah hari raya. Artinya kalau sang khatib itu batal wudunya, sang khatib ini tetap aja khutbah. Walaupun batal wudunya, tidak perlu sang khatib ini turun berwudu lagi. Lain khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat, kalau khatibnya batal wudu, maka wajib berwudu kembali. Atau kalau terlalu lama wudunya diganti dengan sang khatib baru.